Halo seluruh, makasih udah melipir di channel gua dan hatur nuhun yang udah subscribe ke channel gua. Kalau belum, ya usahain subscribe dong, biar gua semangat bikin video baru. Jangan lupa nyalain loncengnya biar lu dapat notifikasi kalau gua update video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama gua Guntur di konten gua ceritain. Buat kalian yang punya cerita horor, cerita mistis, atau cerita menarik lainnya, lu bisa kirimin ke Twitter gua, atau bisa kirim ke Instagram, atau bisa juga kirim ke email yang gua taruh di deskripsi. Oke, di konten gua kali ini, gua bakal ceritain cerita yang berjudul Kisah Penderita Santet. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang ditulis oleh @ceritasetan di Twitter. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Tahun 2017 lalu, aku yang waktu itu baru usia 18 tahun, baru lulus sekolah dan buka kantin di salah satu sekolah SMK yang lumayan jauh dari rumah. Sekolahnya di perkampungan, jauh banget dari kota. Entahlah, aku juga bingung kenapa aku bisa sampai sejauh itu. Jujur, aku nyesel banget. Aku bakal ceritain dari awal sebelum aku kena santet. Sekolahnya ada di belakang pemakaman dan tengah-tengah kebun sawit. Pemakaman yang terlihat tak terurus, dan aku satu-satunya orang yang jualan di kantin sekolah ini. Jadi sepi banget kalau siang, karena memang murid di situ juga sedikit. Pernah waktu sendirian lagi cuci piring, tiba-tiba tercium aroma bunga terus berubah menjadi kemenyan. Aku masih diam dan beresin cucian, seperti ada yang memperhatikan dari belakang. Aku yakin kalau di situ aku hanya sendirian, gak mungkin ada orang lain. Aku masih tetap diam. Selesai beres-beres, aku duduk ke arah depan kantin yang ada ruangan kosong yang aku sendiri gak tahu itu ruangan apa. Yang jelas, di ruangan itu selalu ada suara. Kadang suara meja, kadang suara meja yang dibanting, kadang suara kursi digeser. Sambil ngelamun aku liatin, hingga akhirnya aku dikejutkan ada sosok bayangan putih melintas. Astagfirullah, apa itu tadi? Sudahlah, lupakan saja, lagian ini masih siang. Jadi aku gak terlalu takut, batinku. Akhirnya aku putar posisi duduk. Aku belakangi ruang itu, walaupun sesekali tetap terdengar suara berisik. Aku selalu berpikir, mungkin itu tikus. Hari yang kulalui di situ selalu seperti itu. Aku juga terbiasa dengan aroma yang selalu muncul tiba-tiba. Mungkin kaget jika ada sosok bayangan yang melintas, hingga akhirnya di suatu siang aku melihat monyet yang luar biasa banyaknya. Mereka ada di atas atap dan di samping ruangan kosong itu. Banyak banget, mungkin ada sekitar 20-an atau lebih. Asli loh, biasanya nggak pernah ada monyet. Aku juga nggak merasa takut sama sekali, padahal aku sendirian. Cukup lama monyet itu bermain-main di sekitar. Pas bunyi bel istirahat, murid pada keluar, mau ke kantin. Aku lihat lagi monyetnya sudah nggak ada. Aneh. Tapi mungkin aja karena mereka takut kalau ada orang banyak, pikirku. Oh iya, aku lupa beberapa hari yang lalu sebelum ada kejadian monyet ini. Sempat ada ibu-ibu berdua datang ke kantin. Beliau adalah warga daerah sini. Salah satu dari mereka ada yang membuka obrolan. Mulai menanyakan nama, alamat, usia, dan tahun lahir. Dan ini adalah awal mula dari kejadian itu. Kesalahanku
Aku kasih tahu semua data diriku. Kami mulai mengobrol panjang lebar. Dulu, waktu awal sekolah ini dibuka, ibu mau jaga kantin ini, tapi karena muridnya masih sedikit, ibu malas. Ya udah, ibu jadinya kerja nyari sawit, sama bikin sapu lidi dijual per kilo. Giliran sekarang muridnya sudah mau 100 orang, malah kamu yang jaga di sini. Cerita ibu itu. Waktu cerita itu, nada bicaranya seperti marah. Aku sudah mulai tak enak hati. Aku senyum aja. Gak lama ibu itu pergi, aku pun sudah selesai jualan. Aku beberes dan pulang. Esok harinya, aku lagi nyapu halaman kantin. Aku lihat ada sepasang suami istri naik motor. Mereka baru keluar dari kantor guru. Wanita yang membonceng itu memperhatikanku terus. Aku merasa bergidik, ngeri dengan tatapan itu. Tapi karena mataku yang rabun, jadi nggak tahu mereka siapa. Singkat cerita, siangnya salah satu guru yang kebetulan masih saudara, dia cerita kalau yang datang tadi sedang bertamu dan bertemu dengan kepala sekolah, ingin meminta izin menempati kantin yang saat ini sedang aku kelola. Mereka bilang agar kantinnya diambil alih oleh pasangan suami istri itu, tapi nggak dibolehin sama kepala sekolahnya. Tapi mereka tetap memaksa agar diizinkan. Walaupun mereka membawa meja sendiri, yang penting dibolehin jualan di situ. Tapi kepala sekolah tetap menolak. Mulai dari situ, teror demi teror ku alami. Malam, di waktu tidur, aku merasa di seluruh badanku gatal-gatal seperti ada ulat bulu yang menempel. Apa tadi pas jualan kejatuhan ulat bulu ya? Kok gatal semua badanku? Pikirku. Kemudian aku langsung bergegas mengambil bedak dan aku usapkan ke seluruh badanku yang terasa gatal. 1 jam berlalu, aku tertidur. Tiba-tiba, aku terbangun karena gatal yang terus menyerang. Hingga pagi aku tak bisa tidur. Paginya, pergi jualan seperti biasa. Sore hari badan masih gatal. Aku pergi ke apotek membeli obat gatal. Tapi, setelah minum obatnya tak kunjung reda. Setiap malam, aku masih susah tidur. Sampai obat habis pun aku masih gak bisa tidur. Kemudian, aku pindah berobat ke bidan dekat rumah. Tapi hasilnya tetap sama, tak ada perubahan. Ditemani kakakku, dari klinik satu ke klinik lain, dari apotik ke apotik lain. Sakit bekas suntikan belum hilang, sudah disuntik lagi. Berbagai macam obat-obatan, salep, tapi nggak ada perubahan. Yang awalnya hanya gatal, hingga melebar keluar air dan bau amis. Aku sempat bermimpi, tapi benar seperti nyata. Ada sosok tinggi besar berbulu di kamarku dan menggigit pahaku. Setelah itu, waktu mandi sore, aku terkejut. Aku mendapati ada lebam merah seperti bekas gigitan. Aku heran, kenapa mimpi semalam seperti nyata. Di suatu siang, salah satu ibu-ibu yang bekerja di kantor ngomong ke aku, "Bu, ada Rizky di situ?" Tanyanya. "Nggak ada, Bu. Dari tadi Rizky nggak kesini," balasku. "Loh, tadi katanya dia mau beli jajan. Biasanya Rizky jajan kesini kan, Bu?" Ucapnya lagi. "Iya, Bu, tapi hari ini nggak ada," balasku. Ibu itu muter-muter mencari anaknya sampai masuk gang sebelah yang agak jauh dari sekolahan. Dan benar saja, anaknya sedang beli jajan. Waktu jalan balik ke kantor, ibu itu berhenti di depan kantin dan bicara ke anaknya. "Dek, kok nggak beli tempat Bu Irna? Biasanya jajan di sini," katanya kepada anaknya. "Biasanya Rizky selalu jajan di tempatku dan kami suka ngobrol sambil bercanda." "Gak mau, mah. Ibu itu berubah jadi serem, aku takut," jawab anaknya. Aku melongo mendengar ucapan anak itu. Wawak depan rumah juga bilang kalau mukaku berubah jadi jelek. Sepupuku juga bilang kalau mukaku berubah jadi tua. Aku bingung apanya yang berubah, tapi ya sudahlah, tak kupikirkan lebih jauh.
Hari demi hari luka di badan semakin bertambah. Aku terus-menerus berobat. Sementara kantin makin hari pendapatannya makin berkurang. Padahal dagangan selalu habis biasanya. Hingga akhirnya saat aku berobat, dokter bilang, "Loh, kok aneh ya penyakitnya? Diobatin malah makin melebar." Aku sama kakakku hanya diam. Kukira hanya alergi biasa. Pulangnya, kami mampir ke rumah mertua kakak untuk sholat maghrib. Kebetulan, di situ ada beberapa tamu dan mereka pada kaget waktu melihat luka di seluruh badanku. "Loh, kok gini? Alergi nggak kayak gini lah. Biasanya alergi cuma merah-merah aja. Cobalah tanyakan ke orang pinter." "Nggak iya ini bentuk sakitnya," ucap salah satu kerabat. Selesai sholat, kakak mengajakku langsung ke belakang rumah mertuanya. Di situ ada orang pinter. Waktu dilihat tanganku, beliau langsung terkejut. "Loh, kok bisa sampai kayak gini? Kok udah sampai bonyot-bonyot baru dibawa ke sini? Cemananya abangmu? Bodoh kali. Ini udah parah," ucapnya. Kakakku dimarahin, sementara aku yang belum paham hanya menunduk lesu. Ternyata benar. Aku sakit karena dibuat orang. Badanku yang sudah hampir busuk, beliau mengobati aku seperti narik sesuatu dari badanku. Setiap tarikannya aku merasa baikan. Kemudian, badanku dilumuri daun kelor campur lada hitam. Ada sedikit air yang harus aku minum. Habis berobat, sudah agak berkurang, tapi belum sembuh. Esoknya, aku datang lagi untuk berobat. Aku disuruh mandi air 9 masjid dan bunga. Aku pun mandi di rumah yang ngobatin. Pulang dari berobat, aku tidur di rumah nenek yang kebetulan di situ ada sepupu. Kami tidur bertiga, tapi tengah malam secara bergantian sepupuku saling mengigoh minta tolong. Ada yang mimpi seram dan ada yang ketindihan. Sampai malam ketiga, aku tidur duluan. Kamar hanya aku tutup, nggak dikunci, agar sepupuku bisa masuk. Waktu aku kebangun tengah malam, aku seperti melihat ada mata yang mengintip di balik pintu. Sosoknya berbulu. Lama kemudian, dia mendekat dan menyentuh tanganku sambil berucap, "Kamu sudah sakit kan?" Aku cuma mengangguk dan itu antara sadar dan tidak. Saat sadar, aku langsung menoleh mencari sepupuku. Mereka nggak ada. Ternyata aku tidur sendirian di kamar yang hanya ditemani cahaya lampu remang-remang. Pengen rasanya aku lari dan pindah ke kamar sebelah, tapi aku nggak berani keluar kamar. Akhirnya, aku hanya diam di tempat hingga terlelap tidur. Paginya, aku tanya kepada mereka, "Kenapa nggak jadi tidur samaku? Kami nggak berani tidur sama kakak lagi. Setiap tidur sama kakak, pasti aku mimpi serem. Aku takut, Kak." "Iya, aku juga ketindihan, Kak," jawab mereka. Jadi, malam ini aku putuskan untuk tidur di rumah. Sekitar jam 9 malam, aku ngamuk. Aku mencium ada bau comberan. Bau sangat menyengat, rasanya pengen muntah. Aku pun marah. "Ini comberan siapa sih? Bau kali. Aku mau muntah," teriakku dalam rumah. Mamak dan kakak bilang kalau nggak ada bau sama sekali. Sampai kakak bacain doa, berzikir, dan aku akhirnya tertidur. Besok malamnya aku berobat lagi. Ternyata di badanku ada 3 makhluk halus. Wewe gombel dengan muka tua, kuntilanak, dan sosok seram yang tinggal di comberan, bau badan dan penuh luka. Waktu berobat, badanku seperti ditarik lagi. Terus raganya dipindah ke salah satu palek atau mediator dari paranormal yang ngobatin aku. Tiba-tiba mediator itu mengerang.
suaranya menjadi besar dan cara berdirinya seperti monyet. "Kenapa kau ganggu anak ini? Apa salah dia?" Aku disuruh. "Disuruh siapa? Siapa tuanmu? Bilang sama tuanmu jangan ganggu anak ini lagi." Gak bisa. Aku harus buat dia sakit. Nanti aku gak dikasih makan. "Jadi kau gak mau pergi dari badan dia? Apa kau mau kumakan?" Dia hanya menggeleng sambil mengerang. Tiba-tiba, yang ngobatin aku seperti memakan sesuatu. Pulang berobat, waktunya untuk tidur, seluruh badanku malah jadi gatal yang luar biasa. Aku gak bisa tidur lagi. Kakakku terus-menerus duduk di sampingku dan berzikir agar aku bisa tidur. Kemudian aku terlelap sesaat dan setiap kakakku berhenti berzikir, aku pun terbangun. Waktu mandi pagi, lagi-lagi di pahaku lebam-lebam. Badanku mendadak gatal luar biasa, berair dan bau amis. Bahkan, aku gak bisa pakai baju panjang karena bakalan lengket di kulit. Sehabis maghrib, aku berobat lagi. Aku seperti diruqyah, ada 5 orang yang berzikir dan 1 orang yang megang pundakku dari belakang sambil berzikir. Dan 4 lainnya di belakang. Kami semua memejamkan mata, aku merasa merinding yang luar biasa. Setengah jam berlalu, akhirnya selesai dan mereka semua berkeringat seperti habis lari berputar lapangan. Dan yang ngobatin aku pun bilang, jika sudah nggak sanggup lagi, kemudian aku disuruh pindah berobat ke guru mereka. Oh iya, waktu berobat itu, yang ngobatin juga bilang, kalau ada tuyul yang suka ngambilin uang jualanku. Ya Allah, pantesan aja dagangannya habis tapi uangnya nggak ada. Aku juga ada celengan, niatnya buat tambahan DP motor, soalnya selama jualan, aku masih numpang. Waktu aku buka celengan, ternyata isi celenganku juga lenyap, hanya sisa 10.000 dan 2.000 satu lembar. Ya Allah, aku benar-benar histeris. Aku nangis sejadi-jadinya di depan ibuku. Sakit yang kuderita, uang kantin yang tak nampak, uang celengan yang raib, ya Allah. Jujur, dari awal aku bercerita sampai saat ini, aku sambil nangis nulis cerita ini. Aku pindah berobat ke orang pintar yang kemarin disarankan waktu ruqyah. Setelah maghrib, aku pergi ke rumahnya. Panggilannya Mbah. Si Mbah ini asli orang Jawa. Lupa Jawa mananya. Waktu aku sama kakak datang, Mbah langsung senyum dan menyuruh aku sedikit menarik lengan baju panjangku. Kok Mbak tahu tanganku penuh luka?" batinku. "Oh, kena di jualan ini. Ada yang mau nyuruh kau pergi, tapi dengan cara buat kau sakit. Bonyot-bonyotin badanmu. Kemarin kalian berobat juga salah. Yang ngobatin sebelumnya nggak sopan. Main makan peliharaan dukunnya. Marahlah dukunnya. Nggak bisa tidur tadi malam kau kan? Tapi yang di badanmu ini udah ditarik." Aku hanya mengangguk. Nggak lama, Mbah ngomong sendiri, tapi aku nggak ngerti. Soalnya dia menggunakan bahasa Jawa halus. Terus badanku dipukul-pukul 3 kali. Kemudian kami disuruh pulang, tapi besok datang lagi membawa daun duren, pohon pare hutan, 7 lembar atau 9 lembar sirih. Terus ada lagi tapi lupa apa namanya gitu. Kami disuruh datang sebelum maghrib. Soalnya kalau malam pasti para demit itu ngikutin aku. Karena kakak pulang kerjanya sore, akhirnya habis azan maghrib kami baru sampai. Waktu kami tiba, Mbah bilang, "Lama kali kalian, kan ikut dia." Ucapnya waktu Mbah ngomong itu, tiba-tiba lampu padam dan kemudian hidup kembali. Aku sama kakak hanya saling pandang. Tadi malam,
dukunya datengin Mbah. Dia bilang gak usah ikut campur urusanku. Jangan berani ngobatin kau. Kemudian Mbah itu bilang, kalau di kantinku ditanami tanah kuburan sama nama dan tahun lahirku. Pantesan, waktu itu tutup kantin, aku duduk di parkiran motor nunggu tumpangan. Aku lihat di kantin ada pria tua, gak pakai baju, duduk di situ. Terus narok sesuatu di atas atap. Dan atap kantin itu masih pakai daun kelapa yang dianyam. Jadi kalau naruh sesuatu diselipin, aku nggak tahu. Udah laku pendek, mata rabun, mana mungkin nampak apa yang ditaroknya. Jadi cemana bah? Apa mau diambil tanaman tanah kuburan sama nama adek biar dibuang? Kata kakakku, udah nggak usah. Kita tutup dari sini saja. Ini daun sirih buat tutup namamu di tempat dia. Kau bawa kemanapun daun sirihnya. Pas tidur, taruh di dalam buku, terus taruh di sampingmu. Daun-daun yang kalian bawa nanti sampai rumah, kemudian direbus pakai air 9 gelas. Jam 9 malam kurang 9 menit ke arah kiblat, ucapnya. Sampai di rumah, aku lakuin apa yang Mbah suruh. Oh iya, aku tetap berobat medis, jadi luar dalam diobatin. Obat dokter dari luar dan alternatif dari dalam. Udah selesai mandi, badan menjadi segar. Semoga aja ada tanda-tanda sembuh. Heran juga loh, walaupun badanku penuh luka, tapi kalau mandi nggak ngerasa pedih. Padahal tangan kena pisau saja, kalau kena air pasti perih. Paling kalau aku pakai baju panjang, lukaku lengket kena baju. Aduh, sakit bener. Hampir sebulan aku nggak bisa tidur, tapi malam ini aku sudah mulai bisa tidur hingga pagi. Oh iya, aku masih jualan ya, tapi aku bawa daun sirihku kemana-mana dan tasbih di leherku. Laci di kantin juga sudah dikasih syarat agar tidak diambil tuyul lagi. Setiap buka kantin, aku selalu siram kantin pakai air bekas wudhu sholat subuh. Aku dilarang keras melamun, jadi setiap siang di kantin aku berzikir agar tak melamun. Beberapa hari kemudian, sirihnya koyak, rusak terkena resleting dompet. Alhasil, aku nggak bisa tidur nyenyak lagi, dan lagi-lagi aku mimpi seram. Dan pagi harinya, kaki dan paha lebam lagi. Itu seperti macam ciri khasku yang selalu hilang timbul. Akhirnya, aku ke tempat Mbah lagi. Oh iya, daun sirih yang selalu ku bawa, itu bukan daun sirih sembarangan ya. Aku disuruh membawa 7 lembar. Nanti dipilih salah satu dari daun itu. Aku ke tempat Mbah membawa daun sirih lagi. Ternyata Mbah sudah tahu kalau daun sirihku koyak. Jadi waktu aku datang, Mbah langsung menyambut. Kenapa lagi? Pasti sirihmu koyak kan? Aku cuma senyum. Mbah diam dan tak lama Mbah ngomong sendiri pakai bahasa Jawa dengan nada marah. Selesai ngomong sendiri, Mbah cerita ke kami. Sebenarnya almarhum buyutmu dulu punya pegangan. Sekarang pegangannya itu ya jaga kalian. Tapi aku marah sama dia karena sudah tahu kau diapa-apain orang, tapi dia cuma diem aja, katanya nggak berani. Mbah nyuruh aku mandi pakai rempah ratus. Terus dikasih ramuan dan nggak tahu daun apa, kok ada batang pohon yang aku disuruh ambil kulitnya buat direbus, nggak tahu juga namanya apa. Batangnya kecil, ada 3 atau 4 macam yang dikasih, tapi aku lupa namanya. Tiap hari direbus dan diminum. Rasanya pahit walaupun dikasih gula dan sedikit berlendir. Hari demi hari aku lakukan dan sedikit demi sedikit kulitku mulai membaik. Yang lebih bahagia, aku mulai membaik. Aku kira aku sudah sembuh, tapi ternyata aku salah. Walaupun badanku merasa sudah mulai membaik, tapi suasana di kantin semakin seram. Aku merinding. Aku ngerasa
ada yang merhatiin padahal nggak ada orang. Aku putuskan untuk menutup kantin. Mungkin itu adalah cara yang terbaik. Aku juga sudah cukup lelah, berbulan-bulan aku menderita. Aku kira dengan begitu aku nggak akan diganggu lagi, ternyata tidak. Waktu memasuki bulan Suro, lagi enak tidur, tengah malam aku terbangun karena merasa ada yang netes dari bibirku. Aku kira aku ngeces. Waktu kulap dengan tangan, ternyata ada darah. Kulihat di bantal juga ada darah kental cukup banyak. Aku bersihkan bibirku pakai tisu. Habis itu aku baca doa yang aku bisa. Bibirku juga bengkak dan luka. Padahal waktu badanku parah kemarin, bibirku gak kenapa-napa dan gak ngaruh, tetap seksi. Lah ini kok bisa keluar darah? Besok sorenya kakak antar aku ke rumah Mbah lagi. Kata Mbah, dukun yang nyantet aku lagi ngetes ilmunya karena itu bulan Suro. Mbah kemudian memberiku ramuan, daun, dan gak tahu daun apa. Ada batang pohon, gak tahu juga batang apa, pokoknya kecil. Aku disuruh ambil kulit batang pohonnya. Ada sekitar 4 macam tumbuhan. Kemudian aku disuruh merebusnya dan diminum. Rasanya nggak enak banget, pahit, terus seperti berlendir, dan diberi minyak untuk diolesin ke bibir sama badanku. Itu minyak bener ajaib loh. Malamnya aku olesin, besok pagi bibirku langsung kering. Mbah juga memberikan penangkal, soalnya beliau kasihan melihat aku yang terus-terusan sakit. Tapi sekarang sudah aku lepas. Bibir aku sembuh, tapi badanku belum. Badan masih berair walau nggak separah kemarin. Mbah nyaranin aku buat puasa Senin Kemis selama 7 minggu. Aku jalanin full. Kebetulan aku 2 bulan nggak datang bulan. Nggak tahu deh kenapa. Aku juga pindah ke rumah sepupuku. Aku tinggal di sana hingga aku sembuh. Aku mulai sakit tahun 2017 bulan 10 atau 11. Sembuh sekitar bulan 10 tahun 2018. Cukup lama. Aku pernah merasa capek banget. Aku pernah ngerasa pasrah. Aku sering nangis. Aku cuma pengen makan dan tidur dengan tenang, tapi nggak bisa. Waktu sakit aku nggak boleh makan telur, bakso, ayam, indomie, pokoknya semua yang gatal-gatal aku dilarang makan. Waktu bibirku sakit aku juga nggak bisa makan, tapi aku lapar. Akhirnya aku makan pakai sendok bayi yang kecil. Karena bibirku sakit, jadi mulut nggak bisa dibuka kayak orang normal. Bukan itu aja, aku juga dijauhin orang. Bahkan waktu sakit pacarku nggak mau ketemu. Dia juga ngejauhin, katanya aku serem. Tapi ya alhamdulillah nggak jodoh. Bisa dibilang itu kejadian yang nggak bisa dilupain seumur hidupku. Kalau ditanya nyesel enggak, ku jawab banget. Trauma ya pasti. Dendam ke orangnya ya iyalah. Tapi Mbah menasihatiku nggak boleh dendam. Akhirnya ku coba ikhlasin semuanya dan alhamdulillah Allah maha baik. Sembuhnya bulan 10 tahun 2018. Di situ juga aku kenal bos yang baik hingga sekarang aku dikelilingi orang-orang yang sayang denganku. Gaji yang lumayan, kerjaan yang bagus. Di balik semuanya pasti ada hikmahnya. Terima kasih buat yang sudah baca cerita kelam hidupku. Ambil sisi positifnya dan jadikan pelajaran masing-masing. Semoga sehat selalu. Oke, segitu aja cerita gua kali ini. Dan juga semoga cerita setan berkenan ceritanya gua bawain di konten gua. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita kali ini. Dan terima kasih buat cerita setan sudah berbagi cerita. Sampai jumpa di cerita gua berikutnya. Semoga semuanya tetap sehat dan diberi keselamatan. Gua Guntur. Jangan lupa makan dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.